Selamat sore teman-teman semua. Sore. Halo, selamat sore. Oke, hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang nanti kita tanyain deh mereka dari mana aja. Boleh kita mulai dari Mbak Atika. Boleh deh. Baik, makasih ya Mbak Elsa, moderator sore hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Atika Anggraini dari OPD Dinas Kesehatan ya. Halo. Hai Mbak Atika Halo. dari Dinas Kesehatan. Kita lanjut nih dari eh, Bang Rino nih kayaknya. Bang Rino boleh deh perkenalan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada sore hari ini, terima kasih moderator telah diundang. Perkenalkan, nama saya Rino Afriandi. Saya berasal dari OPD BKPSDM Bengkulu Tengah. Mbak Marisa, boleh dong perkenalannya. Ya, makasih Mbak Elsa. Perkenalkan teman-teman, nama aku Marisa dari instansi RSUD Bengkulu Tengah. Wah, Halo. ternyata hari ini kita kedatangan profesional-profesional kesehatan nih kayaknya ya. Oke, satu narasumber lagi kita tanyain sama Mbak Marda. Halo, perkenalkan nama saya Halo, Marda Tila Syahida, saya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. halo Halo. Mbak Marda ya. Halo. Dan saya sendiri Elsa Rosana Togatorop, saya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sore hari ini nih menjelang ya kita sambil menunggu berbuka puasa mau ngobrol ini hal-hal ya sedikit membuka pengetahuan, membuka wawasan untuk para pendengar di rumah, podcast sederhana yang sambil menunggu berbuka. Ya, tadi nih aku udah notice nih dari awal, kok narasumber tanpa koordinasi udah pakai baju batik semua ini nih kenapa ya? Kayaknya cocok nih sama topik yang mau kita bicarain hari ini, batik-batik ya. Kalau kita tanya sama Bang Rino nih, Bang Rino kenapa sih pakai batik? Kenapa pakai batik? Pakai batik itu adalah suatu kebanggaan, Mbak Elsa. Karena Asik. karena ini salah satu ekspresi yang dimana ekspresi cinta tanah air tentunya begitu. Oh, udah Jadi ketahuan nih dari bahasa cinta tanah air. Udah tahu nih betul kemana sekali. temanya. Kalau kita tanya sama Mbak Tika, Mbak Tika kok pakai batik juga sih? Kenapa nggak pakai baju yang lain gitu? Iya. eh Makasih ya Mbak Elsa. Benar tadi katanya Abang Rino. Kalau salah satunya yaitu kita cinta tanah air. Dari batik ini juga menjadi identitas kita. Bahwasanya kita nih kalau batik pasti disangka nih orang Indonesia karena Indonesia kan mayoritasnya menggunakan batik untuk melakukan kegiatan acara-acara. Merupakan salah satu identitas dari bangsa Indonesia. Oh, berarti tema hari ini Indonesian Pride banget ya, Mbak ya. Boleh nggak sih kita Sangat-sangat. flexing sama batik? Kalau orang kan flexingnya yang gimana ya? Kalau kita hari ini mau flexing batik, setuju nggak Mbak Marisa mau flexing batik hari ini? Ya, setuju. Ini aku juga mau flexing batik khas dari daerah Bengkulu Tengah, batik Sungai Lemau. Wah, Wah. batik apa Mbak? Batik Sungai Lemau? Nah, menjadi salah satu ciri khas dari Kabupaten Bengkulu Tengah kita. Wah, keren nih. Emang narasumber kita hari ini local pride dan Indonesian pride-nya muncul banget ya. Kalau dari Mbak Marda nih, Mbak Marda boleh tahu hari ini pakai batik apa sih? Kebetulan saya pakai batik dari provinsi tetangga, Palembang. Jauh kali ya dari tetangga. Oke, untuk para pendengar semua, sore ini pasti udah ketahuan lah ya kita mau ngobrolin apa. Dari awal kita udah bahas batik, terus tadi dari Mbak Marisa emang spesial pakai batik dari Bengkulu Tengah. Terus Mbak Marda dari batik dari Palembang. Nah, ini bau-baunya tuh udah ketahuan banget mau ngobrol kemana arahnya. Kalau enggak ke apa sih? Mau ngobrolin apa sih kita Bang Rino? Spill dikit dong. Nah, kita mau ngobrolin nanti mau buka puasa pakai apa? Bukan ya, bukan itu ya. Oke, Mbak Marisa, sederhana aja deh. Kalau menurut Mbak Marisa, bela negara itu apa sih, Mbak? Kita kan nggak tahu nih. Mungkin masyarakat di luar sana tuh kayak, aduh, apa nih bela negara? Ataukah bawa parang? Ataukah bawa golok? Ya kita nggak tahu kan ya. Jadi kasih tahu Oh, deh dengan bahasa sederhana. bela negara itu nggak selalu mesti kita harus berperang gitu kan. Nggak sederhananya, bela negara itu adalah tindakan kita untuk mencintai tanah air, rela berkorban, setia pada Pancasila. Pokoknya bela negara itu tindakan kita untuk bagaimana kita mencintai tanah air kita gitu. Nggak Oh, melulu harus bawa senjata, bisa oh dengan tindakan-tindakan benar. yang sederhana. Cinta tanah Iya, air yang gimana sih, Mbak Marda cinta tanah air? Ataukah kita bilang, I love you Indonesia setiap hari gitu? Sarangeo, gimana sih, Mbak? Bentuk rasa cinta tanah air kita itu? Seperti yang kita lakukan sekarang, pakai batik. Oh, Aku sepakat sama tiga narasumber lain, keren gitu. Untuk wawasan kebangsaan dan bela negara itu betul, menurutku juga itu saling berkaitan karena kan wawasan kebangsaan adalah tentang pola pikirnya, sedangkan bela negara adalah tindakan nyatanya gitu. oh Salah iya. satunya adalah salah satu yang mungkin yang di bela negara nih. Sekarang kan eranya digitalisasi, kita tidak menyebarkan hoax aja itu kan udah salah satu bentuk untuk membela negara gitu, tindakan nyata kita. Kalau Mbak Atika sendiri, untuk memvisualkan betapa kerennya Indonesia itu dari mana, Mbak?
biasanya ya Mbak ya bisa kita lihat tuh tadi kan benar ya katanya Mbak Marisa ada yang dari musik. Kemudian Ya, kan betul. dari musik ya Mbak ya. Kalau yang untuk kita nih, kalau yang untuk di daerah kita nih, biasa salah satunya kuliner ya Mbak ya, biar Oh, semangat-semangat kuliner. untuk berpuasa, buka puasa nih. Ya, benar. Nanti lapar, keburu lapar nggak sih? Salah satunya kita cinta dengan wujud kita bela negara itu seperti kita menggunakan produk sendiri, kuliner kita sendiri, salah satunya dari daerah Lebong itu makan lemah, produk kita sendiri, daerah kita sendiri untuk bisa menjadikan untuk identitas kita lah. Kalau bahwasanya kita emang asli orang Indonesia seperti itu. Indonesia ternyata kerennya banyak loh, nggak hanya dari satu dua sudut pandang gitu. Oke. Kalau dari sport ya, ini sebenarnya aku bingung sih karena gimana ya, terlalu banyak sport maupun e-sport di Indonesia itu yang sudah Favoritnya Bang mendunia. Rino deh, Bang Rino apa yang favorit? Favorit kayaknya senyuman dia sih lebih Walet ya, favorit Mbak? sih. Ya, ini kaitannya dengan visualisasinya di Indonesia Iya, juga ya, Mbak betul. Elsa ya. Saya lebih tertarik karena Indonesia cukup banyak penggemar di sepak bola ya Mbak Elsa. Jadi di dunia itu orang-orang sudah tahu, dunia melihat Indonesia itu sebagai negara yang ketika mereka datang ke Indonesia, ternyata Indonesia itu sangat ramah-ramah. Sport bisa mengenalkan bahwasanya Indonesia itu bagus loh, Indonesia itu ramah loh dengan adab ketimurannya gitu sih Mbak. Sepak bola cukup membawa visualisasi Indonesia dengan keberagaman yang ada di dalam timnya juga seperti itu. Kaitannya apa sih Mbak sama bela negara, sama wawasan kebangsaan? Nah, dari yang kita bahas tadi sudah, jadi kaitannya kita bisa dari ada yang kuliner, seni, itu tadi bisa kita cinta tanah air, kesadaran berbangsa negara, dan yakin pada Pancasila, dan kita rela berkorban, dan kemampuan untuk bela negara kita di awal. Mungkin itu ya Mbak ya. Atau ada yang mau ditambahin? Boleh deh, sedikit. Ya, setuju. Dari yang kita bahas tadi itu udah termasuk dalam nilai-nilai dari bela negara. Seperti yang udah disinggung oleh Mbak Atika, nilai-nilai bela negara itu ada kesadaran awal bela negara, ada cinta tanah air, ada setia pada Pancasila, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban. Itu adalah nilai-nilai dari bela negara. Wawasan kebangsaan, bela negara. Apa nih yang mau Bang Rino kasih semangat kepada generasi sekarang? Motivasinya untuk generasi muda ya. eh yang pertama, Indonesia itu punya potensi yang sangat besar ya Mbak ya, baik dari kekayaan alam, budaya, bonus demografinya Indonesia, dan Indonesia adalah negara besar gitu. Nah, kemudian kenapa sebagai generasi sekarang, generasi Gen Z kita harus bangga Yes. karena memang Indonesia itu adalah suatu negara yang diberkahi tentunya kan, dengan alamnya yang sangat-sangat indah, kemudian dengan kekayaan alamnya, salah satunya dengan keberagaman itu kan menjadi suatu kebanggaan untuk kita. Makanya jangan pernah insecure lah bahasanya, kalau kenapa kita Indonesia, kita tetap harus bangga menjadi warga negara Indonesia, karena dengan kita bangga dan mencintai Indonesia, sampai ke depan pun kita akan tetap mencintai Indonesia seperti itu Mbak. Silakan kan nih, sebagai ASN kita harus mencontohkan, harus menjadi role model yang baik untuk masyarakat. Mungkin sedikit menambahkan juga ya terkait tindakan kita sebagai ASN, terkhususnya kami di RSUD Bengkulu Tengah itu untuk tidak membeda-bedakan pasien, pelayanannya itu tetap harus sama dengan tulus, dengan Ya, kita sebagai ASN tadi ya benar kata Mbak Marisa. Kalau kami kan sama-sama di cakupannya di kesehatan ya Mbak ya. Kalau yang Mbak Marisa tadi tidak membeda-bedakan pasien. Kalau saya mengalami ini menyumbangkan tenaga dan waktu. Jadi di sini misalkan kami ada darurat dipanggil tengah malam harus bukakan pintu. Nah, itu kan sudah Oke, termasuk dari rela benar. berkorban ya. Kalau ada pasien mau berobat, mau melahirkan. Nah, kita Oh iya, benar. Berarti ini cinta tanah air, rela berkorban yang memang ya, benar-benar dinyatakan dalam bentuk tugas ya, Mbak ya. ya betul sekali. Oke, kata-kata yang mewujudkan rasa cinta tanah air deh, Mbak. Bang. Kalau dari saya Oke, Mbak. mau duluan? Oh, boleh. Oleh Mbak Tika nih, Mbak Tika paling semangat nih kalau tentang bela negara sama wawasan kebangsaan. Ayo Mbak. Ya, kalau dari saya berbanggalah dengan produk Indonesia. banggalah menjadi warga negara Indonesia. Indonesia itu rumah kita bersama. Aku WNI, anak keturunanku aja WNI. Asik. Iya. Karena kita tadi ini kan emang konsepnya obrolan ringan aja ya, sekedar membuka wawasan dan menyederhanakan hal-hal yang menurut kita selama ini tuh sangat sulit, tapi ternyata ketika kita paham dan rasa cinta kita akan Indonesia itu begitu besar, jadi kita mudah nih mengimplementasikan dan menjadikan dia nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, untuk para pendengar di rumah, sekian obrolan singkat hari ini menjelang berbuka. Kami harap obrolan ini mungkin bisa sedikit
sedikit membantu, sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah, terutama untuk kita, karena kita di sini konsepnya sharing bareng, belajar bareng, supaya kita tahu dan wawasan kita semakin luas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, sekian dari kami. Ini podcast sore hari ini. Mau tahu kelanjutannya di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Terima Marisa, kasih, Bang selamat Rino, sore. Mbak Terima Tika, kasih